Al-Quran, qara'a yaqra'u, qira'ah, membaca Al-Quran. Ya. La syakka anna qira'at Al-Quran afdalul ibadat. Tidak diragukan bahwasanya membaca Al-Quran itu paling utamanya ibadah. Wa afdalu kalam Allah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, wa afdalul kalam, dan paling utamanya ucapan, wa afdalul kalam ala sa'iril kalam, paling utamanya perkataan. Jadi paling utamanya perkataan, ucapan, atas semua perkataan, ucapan, kalimat yang paling utama adalah Al-Quran. Kafadlillah, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ala sa'iri, atas semua daripada makhluk-makhluknya. Wa fadlu kalam Allah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqi. Ya. Dan keutamaan daripada kalamnya Allah atas ucapan-ucapan ataupun kalimat ataupun bacaan apapun itu, ya, itu seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. La amthal, tidak ada yang dapat disamakan daripada bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah. Nah, kenapa Allah menggunakan nahnu? Kenapa Allah tidak menggunakan ana? Agar diketahui oleh semua makhluk. Ya, kami, pakai kalimat kami, bukan kalimat aku atau saya. Nahnu, kata Allah, nazzalna, yang telah menurunkan Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu, dan sesungguhnya bagi Al-Quran itu lahafidhun, kami juga yang menjaganya. Artinya nggak bisa di otak atik Al-Quran itu, nggak bisa, ya. Al-Quran itu tidak bisa di otak atik, ya, ya kan? Di subhanallah, bahwasanya Al-Quran tersebut adalah mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung, yang paling istimewa. Ya. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. 114, catat ini, ya, 114 surah, ya, ada 30 juz. Kemudian ada 6.236 ayat. Ya. Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan 6.262 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat, ada yang mengatakan 6.214 ayat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Al-Imam Al-Warsi, ya. Dan
Jadi gimana nih Abu ya? Yang mana ini? Sama. Kalau ada yang mengatakan 6.236 ayat, benar. Kalau ada yang mengatakan 6.262 ayat, betul. Kalau ada yang mengatakan 6.214 ayat, ya tidak apa-apa. Sama. Sama. Betul. Kemudian jumlah ini subhanallah ya. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu dapat julukan apa? Nasirus Sunnah, yang memperjuangkan sunnah. Nasara yansuru, artinya Nasirus Sunnah itu orang yang berjuang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang memahami akan sunnah Rasulullah. Al-Imam Muhammad Abu Idris Asy-Syafi'i menyatakan bahwa jumlah huruf Al-Quran itu ada 1.027.000. 1.027.000. Nanti Abu tanya habis ini ya. Jangan ente sampai nggak paham ini. Abu ulangi lagi. Jumlah Al-Quran terdiri dari 114 surah. Ingat itu, saya tidak harus tahu. Apalagi penghafal Quran ini harus tahu itu nak. Jangan hanya tahu, kalian hanya sekedar penghafal tapi nggak tahu, nanti ditanya berapa jumlah juznya. Oh, juznya ada 40. Mana pula ada juz 40? Ya. Abu ulangi. Terdiri dari 114 surah. Ya. Jumlah ayatnya 6.236. Atau ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tidak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan 6.262 ayat. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 6.214 ayat. Jumlah surahnya berapa? Jumlah juznya 30. Jumlah ayatnya 600.200. Ikhtilaf. Jadi nanti kalau jawab jumlah ayatnya gimana? Ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan 6.666. Ada yang mengatakan 6.236. Ada yang mengatakan 6.262. Ada yang mengatakan menurut riwayat yang lain 6.214. Mana yang benar? Ini ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilaful ulama itu adalah kasih sayang. Artinya sama-sama benar. Karena ulama itu punya hujjah dan pendapat sendiri. InsyaAllah dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah huruf menurut Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu ada 1.027 huruf. 1027.03. 1 juta 0, tulisan 1 juta 1.027.0000. Ada 1.027 huruf. Nah, kemudian berapa jumlah huruf alif dalam Al-Quran? Itu ada 48.740 huruf. Jumlah huruf alif. Jadi dalam semua total Al-Quran itu total semua dari
bas dari apa Al-Fatihah sampai An-Nas, jumlah huruf alifnya ada 48.740 huruf. 48.740 huruf. Nah, kemudian jumlah huruf ba, alif ba, itu ada 11.420 huruf. 11.420 huruf. Kemudian huruf ta, itu huruf ta ada 10.480 huruf. Alif ba ta, ta ya. Jim. Ini diajak nih. Huruf ha dulu. Ini diajak nih. 26.925 huruf. Ha tahu ya? Ha keni, ha sohir, sohir wa keni wa kecil. Kemudian ya 25.717 huruf. Ya 25.717 huruf. Wow. Wow 25.506 huruf. Nun 17.000 huruf. Nun. Lam alif. Lam alif 14.707 huruf. Ba tadi berapa ba? 11.420. Ba 2.480 huruf. Fa 9.813 huruf. Huruf fa 9.813 huruf. Ain 9.470 huruf. Ain. Qaf. Qaf ada qaf, ada kaf. Beda. Qaf 8.099 huruf. Qaf. Kaf 8.022 huruf. Dal 5.998 huruf. Dal. Sin 5.799 huruf. Ini menurut keterangan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhuma. Ya, Asy-Syafi'i abahnya Muhammad bin Idris. Yang kalian tahu ini Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu ini adalah orang saleh yang beliau itu menikah kepada perempuan yang ditawarkan perempuannya matanya buta, telinganya peka,
lidahnya, mulutnya bisu. Ya, kenapa tawaran ini sampai beliau dapatkan Muhammad bin Idris, abahnya Imam Syafi'i? Karena beliau hanya minta izin kepada pemilik buah, yang buah itu jatuh ke sungai. Ya, di saat beliau lapar, kemudian buah itu beliau makan, ya secara hukum sah-sah saja. Buah udah jatuh, kemudian mengalir buah itu lewat ke sungai, ya boleh saja. Tapi karena dia warok, artinya berhati-hati menjaga, akhirnya beliau mencari dari mana sumber buah ini, ya dari mana asal muasal buah ini, di mana titik pohonnya. Oh, didapatkan ada sebuah rumah, di situ ada pohon apelnya, ya, ya kurang lebih lah seperti itu. Pokoknya ada buah. Dilihat di rumah itu ada laki-laki yang sudah agak tua, dan dia datang, dia minta izin, Pak, saya tadi makan buah Bapak. Ini kan buah apel Bapak ini. Karena saya lihat ada pohon di situ, ya. Kemudian saya dapat buah ini karena buah itu jatuh menurut aliran air, saya makan. Saya minta halal, Pak, ya. Saya minta halal. Apa kata Bapak tadi? Apa kata Bapak tadi? Aku nggak akan menghalalkan buah ini sampai kau bekerja kepadaku selama 1 tahun tanpa digaji. Haji, hanya gara-gara makan buah, minta halal ini supaya berkah perutnya ini, biar nggak masuk yang subhat. Aku minta kau bekerja kepadaku tanpa digaji. Siap? Ya, dapat setahun kerja selesai, datang ini Muhammad bin Idris datang. Pak, saya sudah melaksanakan tugas saya, gimana sekarang saya mau minta izin, saya mau pulang. Kemudian tolong izinkan 1 tahun yang lalu buah apel yang pernah masuk ke perut saya, tolong Pak diridhoi, Pak. Belum, kau harus menikahi anakku. Tapi anakku ini ada kekurangan. Tapi anakku ini, katanya dia tidak nyebut kekurangan. Anakku ini yang akan kau nikahi, ya matanya buta, telinganya peka, bibirnya, mulutnya bisu, tangannya buntung, kakinya buntung. Kau mau nggak? Demi ingin mendapatkan keridhaan darimu, karena keridhaan manusia itu, keridhaan Allah begitu, kepada keridhaan manusia dalam hal yang baik, maka aku mau. Nikahlah dia. Nikah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kemudian kata bapak mertuanya, hei Muhammad bin Idris, kau masuk ke kamar. Kau lihat tuh istrimu yang matanya buta, telinganya peka, mulutnya bisu, kakinya buntung, tangannya buntung. Sekarang udah halal, kau masuk ke kamar. Karena perintah mertua, ya masuk. Masuk keluar lagi dia. Oh. Bapak mertua, perempuan yang kau maksud ini tidak sesuai. Kenapa? Kata bapaknya. Cantik. Perempuan yang aku salah kamar mungkin ini. Oh enggak, kata bapaknya. Itu kamar kamu. Oh tidak, kata beliau. Katanya punya kekurangan dari segi fisiknya. Oh, kata bapaknya. Aku itu menguji kamu. Kamu itu masuk dalam nominasi. Masuk dalam nominasi. Berarti berhasil ini. Aku kenapa menyebut kekurangan daripada fisik anakku? Ya, karena aku tahu kau adalah laki-laki yang pantas untuk menjadi pasangan untuk anakku, karena kejujuranmu dan kesolehanmu. Kemudian Imam Abu Muhammad bin Idris bertanya, kenapa sampai disebutkan kekurangan matanya buta? Ya, buta matanya maksudnya apa? Anakku itu, anak perempuanku itu seperti diibaratkan matanya buta padahal dia melek.
Karena anak perempuan itu nggak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram. Matanya terjaga. Matanya terjaga matanya. Nggak pernah lihat laki-laki. Terus, kenapa telinganya peka? Telinganya peka itu karena nggak pernah mendengarkan omongan-omongan gosip. Nggak pernah riba. Nggak pernah mendengarkan omongan yang tidak bermanfaat. Selalunya anak itu mendengarkan suara-suara Al-Quran, suara-suara nasihat. Terus mulutnya bisu, tidak bisa ngomong. Engkau umpamakan seperti itu, iya. Anakku ini tidak pernah menceritakan aib orang lain. Dia bisu untuk menceritakan aib orang lain. Yang ada anakku ini hanya baca Al-Quran saja. Sholawat kepada Nabi. Ya. Terus tangannya buntung, kakinya buntung. Oh, anakku nggak pernah chatting-chattingan. Anakku nggak ada. Anakku ini selalu tangannya ini tidak pernah digunakan untuk maksiat. Kakinya nggak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Oh begitu. Dia dapat bidadari. Ya, dia dapat bidadari. Makanya bobot bibit bebek dari hasil pernikahan Imam Abu Idris Muhammad bin Idris dengan istrinya, maka melahirkan seorang yang besar yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena bobot bibit bebeknya ini betul-betul bersih, sumbernya suci. Dari sulbi mereka, dari hasil perkawinan mereka, ya, terjadilah, terlahirlah seorang manusia hebat, Nasirus Sunnah, Al-Imam Muhammad Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Paham tak? Ya. Semau ya Allah. Ya. Paham tak? Ajib lah. Makanya itu barat kakinya jangan dijulur ke bawah, aurat ente. Makanya nak, subhanallah ya, di akhir zaman itu yang diharapkan oleh laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik mengharapkan perempuan yang seperti itu. Perempuan yang matanya tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram. Perempuan yang mulutnya tidak pernah berbicara yang jelek. Perempuan yang telinganya tidak pernah mendengarkan pembicaraan atau menghibah, mendengar suara-suara yang tidak baik. Perempuan yang tangannya nggak pernah bermaksiat. Perempuan yang kakinya nggak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah, hebat. Perempuan yang seperti itu diidam-idamkan oleh laki-laki yang soleh. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya, semoga anak-anak Abuya yang Bali ini nanti kelak di masa akan datang sudah selesai menjadi orang hebat, menjadi orang alim, mendapatkan wanita-wanita yang seperti itu. Dan sama Banak juga akan mendapatkan laki-laki yang demikian. Ya, insyaallah haruslah. Ya. Jadi mencari seseorang, mencari pasangan itu betul-betul kita harus betul-betul yang pas. Ya, jangan yang menyusahkan. Paham? Hanya bermodal wajah cantik tapi tidak punya akhlak. Hanya bermodal badan body bagus tapi nggak punya adab kepada orang tua, kepada suami, ngapain? Yang al-muhim aham syai' ada al-akhlaq. Nah,
وحكي عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال رأيت رب العزة في المنام فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال بكلامي يا أحمد فقلت بفهم أو بغير فهم قال بفهم وبغير فهم. Ajib kalam. Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Muridnya aja kayak begini nih, gimana Imam Syafi'inya? Apa yang disebutkan? Ra'aitu Rabbal Izzah, aku melihat, ya, di dalam mimpiku ini Rabbal Izzah. Apa yang dia lihat? Allah. Ajib. Ya. Ini jangan kita tanya ini, kok bisa? Wah, ini orang hebat ini. Wali min awliya illah, orang soleh. Ya. Aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam mimpi. Fakultu, maka aku bertanya, aku berkata, Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribun, apa yang paling utama, paling afdal, yang dapat mendekatkan, ya, seseorang kepada yang paling dekat kepadamu? Apa yang paling utama, amalan yang dapat mendekatkan seseorang, ya, kepada dirimu? Apa amalan itu? Qal, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, bikalami, dengan firmanku, dengan wahyuku, ay Al-Quran. Bikalami ya Ahmad, dengan ucapanku wahai Ahmad. Masya Allah. Ya Rabb, orang seperti beliau, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, orang luar biasa, imam madhab, murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari murid ke guru, ke gurunya orang-orang besar semua. Ya. Fakultu, maka aku bertanya lagi, ya, bertanya lagi ini, wahai Allah, apakah seseorang yang dekat kepadamu dengan ucapanmu, dengan kalammu, dengan wahyumu, ya, itu mereka faham dengan bacaan Al-Quran, atau yang tidak paham? Bifahmin atau bighairi faham. Ya, itu ingat nak? Fahmin, fahima yafhamu, pakai hak besar, itu artinya pemahaman. Makanya Abu Ya paham dengan itu semua. Sesuai dengan nama Abu Ya, fahmi, artinya pemahamanku, dan aku paham denganmu. Gak bisa kau dustai aku. Paham. Tapi kalau ente sebut fahmi pakai hak, itu artinya arang yang hitam. Habib Fahmi, berarti Habib arang hitam itu. Tapi kalau disebut Habib Fahmi atau nama orang Fahmi, berarti Habib yang paham dengan keadaan. Paham. Bukan sembarang nama ini.
Jarang orang nama Fahmi itu nggak paham. Paham. Memahami perasaan, memahami keadaan, memahami dari ciri-ciri santri-santri yang nggak paham, di gurunya paham.